it right. Halo, selamat datang di Hartomotif. Nah, teman-teman, kali ini gue lagi ada di FS Garage nih, sama yang punyanya langsung, Om Fahmi. Siapa? Sama sore Om. Sore Om. Alhamdulillah. Kali ini gue berkesempatan banget buat pertama kali main ke FS Garage. Bisa lihat sendiri, nanti gue kasih lihat detailnya apa aja nih yang pang-pang di sini nih, banyak banget nih. Mulai dari modifikasi, mulai dari King sampai piala-piala yang lainnya. Oke. Tujuan gue kemarin sebenarnya satu, gue udah mau ganti kijang nih, tapi kan masih banyak banget yang harus diperbaikin nih Om nih. Siap Om. Buat enak fitmentnya, buat enak kelihatannya. Kira-kira nih Om, gue ngomong satu hal dulu. Gue mau tahu dulu nih, FS Garage itu apa sih Om? Jadi gini, FS Garage ini ya, gue pribadi ya kita modifikasi ya, lebih ke arah modifikasi untuk mobil ya, modifikasi semua tipe mobil gitu. Jadi lebihnya ke situ sih gitu, semua sektor lah kita bisa modifikasi gitu. Mantap. Berarti gue nggak salah jalan teman-teman. Nggak salah jalan. Oke. Nah, kemarin kan sempat main-main, terus sempat ngelihat beberapa mobil yang udah pernah di-review nih Om nih sama YouTuber lain nih. Iya. Fitmentnya enak banget, asik banget. Terima kasih Om. Itu ternyata garapannya Om Fahmi. Dan luar biasanya lagi yang gue lihat adalah ini mobil-mobil yang cukup klasik Om yang keluar Om. Itu ya. Nah, bukan cuma klasik doang sebenarnya, ada juga di depan mungkin Evo, nanti kita bakal spill dikit-dikit. Terus juga ada RX-7 ya Om. Nah, bikin juga di sini, betul, ada Mercy dan segala macamnya. Garapan dari sini. Nah, poin pertamanya dulu nih Om nih, gue mau tanya. Kalau gue pakai kijang super nih Om. Siap Om. Untuk masukin, banyakan kan sekarang ring 16 nih Om ya? Ring 16. Betul, ring 16. Kira-kira masalah nggak Om di dalam bikin kaki-kakinya dulu nih biar nyaman? Siap. Ya sebelumnya memang ya kalau kijang super masuk 16 masih aman ya, 17 juga masih aman lah gitu. 18 aman juga sih masih. Maksudnya masih bisa aman lah kalau di sini gitu kan. Cuma kan rata-rata ya emang kan kita mau modifikasi mau pendek kan gitu kan, betul, mau kasih ceper kan pasti, gitu kan ya. Memang ceper pengen nyaman ya, ada beberapa yang dirubah lah gitu kan, contohnya kayak coak sasis gitu kan, under Russell gitu kan kalau untuk super ya gitu kan gitu. Oke. Paling ya itu sih gitu, kalau emang buat pendek biar nyaman enak dipakai harian ya, kalau buat daily gitu. Iya, oke. Berarti di sini cuma beresin kaki-kaki atau apa aja nih Om? Semuanya sih Om, dari 5 sektor kita bisa semuanya insya Allah gitu. Semuanya Om? Iya Om. Oke. Nggak usah kemana-mana, langsung sini aja. Kasihin mobil lu ke sini, kasih Om Fahmi, diacak-acak sama Om Fahmi. Bagian ngacak-ngacak aja Om. Nah, bagian rusak. Ngomongin rusak. Hasilnya pialanya segini banget. Aduh. Gila. Buat gue sih gila. Nah, banyakan kan sekarang itu kalau kita ngambil mobil kijang super atau kijang grand gitu ya Om. Iya. Under 50 juta loh Om ya. Under 50 juta. Untuk kita ngomongin satu dulu deh, bagian ceperin. Gua tuh harus punya budget berapa Om kira-kira? Ya itu baik lagi kita mau naik pelek berapa misalkan gitu ya kan. Misalkan kalau emang pelek 16 yaitu budgetnya beda, pelek 17 udah pasti agak beda, 18 semakin besar pasti semakin banyak yang dirubah. Kalau untuk mau nyaman kan gitu kan, pasti banyak yang dirubah ya, pasti akan lebih besar biayanya gitu aja sih. Nah, gitu. Untuk rekomendasi dari lu nih Om, kira-kira masukan lu kalau untuk harian nih, kan gue pakai buat harian nih. Buat daily, oke. Iya, kadang kan gue masuk ke proyek-proyek gitu Om ya. Jalannya kurang bagus. Lu ada rekomendasi kira-kira paling nyaman dan budgetnya lumayan affordable di angka berapa Om? Peleknya sama bannya. Siap. Mungkin
Ini bicara mau pendek ya, pendek apa mau alto nih tinggi nih? Wah, Kalau jangan buat ini. alto, Enggak pendek ya? dong. Tetap super ya, main pendek ya. Berarti kalau misalkan main pendek itu aman di ring 16 17 sih masih aman. 17 masih 17 16 lah, 16 juga aman, 17 aman. Gitu. Nah, kalau ngomongin 17 Om, kita Kijang itu kan ada dua nih Om, ada yang Astra punya sama yang Rover punya. Ya. Kemarin kebetulan gua ngeliatnya yang Astra punya. Tuh. Katanya beda nih sama si Rover. Beda. Rover tuh lebih pendek ya Om ya, belakangnya Om. Iya, ya mungkin kalau enak dilihat, cuma kan balik lagi kan semua Kijang ya keren-keren aja sih, gitu kan selera gitu kan. Tapi kalau buat dibangun sih, kalau saya sih menyarankan ya lebih ke super ya. Kalau super itu kan super Kijang G, terus Grand Extra terakhir. Iya, gitu. iya, Nah, iya. itu bodinya sama tuh, gitu kan karoserinya sama kan gitu. Betul. Cuma kan ada lagi kan memang Kijang yang lain kan Kijang jantan, Kijang rover gitu. Ya itu bagus-bagus juga sih, itu sama aja. Gitu. Tapi kalau saran mau bangun kayaknya super ya gitu. Super, oh. Super Kijang G kalau nggak Grand Extra gitu. Boleh, Kalau boleh. mudanya Grand Extra kan. Grand Extra sih, Betul. iya. Gitu. Dengan fitur yang udah lebih bagus lah kalau kita ngomong ya Om ya. Iya. Dibandingin sama super. Tapi klasiknya gue pengen dapet Om. Klasiknya pengen dapet. Iya. Berapa Berarti kali mungkin super lah, super ya sih kayaknya. Iya, Asik. super kayaknya. Karena kemarin lihat mobil Om Fahmi yang di YouTube sebelah tuh lampu cedok gitu cakep tuh Om. Asik ya. Iya. Nah, itu beneran super atau gimana tuh? Kalau misalkan yang merah itu Grand Extra, kalau misalkan ya Kivajo sama itu super, tapi kan udah di upgrade jadi ya super G kali, mukanya muka-muka Grand Extra gitu kan. Oke. Cuma sih kalau saran aja mungkin kalau besok mau bangun nih, Siap. super ya muka super aja gitu, kayak lebih Oh, asik oke. gitu. Klasiknya lebih dapet kan, pengen klasik nih Iya, hari ini. Gue emang Iya. mau baik bikinnya kayak gitu. Bener. Tampilan apa adanya, standar-standar aja, tapi Betul. Itu lebih sentuhannya asik. Om Aduh. Fahmi nih gue minta nih. Kalau nggak juga asik gini lah, bikin retro. Kalau mau Kijang super pakai ring-ring kecil 13 juga asik sih ya kan. Oh iya sih, Pakai- pakai ban-ban miti ya, agak bulat ya. agak bulat. Watanabe gitu Betul. ya. Nah, Wah, Watanabe. boleh. Itu juga asik sih kalau buat harian, gue juga seneng lihat kayak gitu. Nah, itu. Asik. Nah, kira-kira Om, kalau misalnya gue juga nggak tahu nih ya bodinya seberapa parah nih punya gue. Iya. Gitu. Kalau misalnya dari kita ngomonginnya busuk deh Om. Oke, Busuk bahan gue ya. harus beres-beres, ada berapa kropos dan segala macem sampai jadi kempling. Itu range-nya dari berapa sampai berapa sih Om? Ya macam-macam sih Om ya. Mungkin kalau misalnya dari bahan ya pilihan, misalkan pilihannya kalau kita mau ngerok karena udah keropos parah ya gitu. Ya paling siapin aja mungkin sama pelek dan lain-lain ya. Ya kalau angka sih mungkin dari angka 50 kali ya. Dari angka 50 angka 100 ya mungkin bisa nyampe 150 ya nggak tentu gimana speknya balik lagi. Cuman ya semuanya kita bisa bikin lah gitu. Wah, mantap. Tetap biasa-biasa saja. Nah, ini gue selalu ngomong gini nih. Gue selalu dapat biasa-biasa aja. Padahal hasilnya teman-teman, kalau lu mau lihat beberapa hasilnya Om Fahmi, gue sih tutup mata deh. Kinclong, cakep banget. Gitu. Nggak mungkin dong biasa aja lu dapat vial segini banyak. Biasa aja Om makanya. Oke, Om, dari misalnya itu udah kita ngomongin kaki-kaki, body Om ya. Permesinan kira-kira gimana Om? Megang juga nggak Om dari Mesin juga kita kebetulan mesin ya, makanya kan 5 sektor itu kan dari mungkin ya body ya kan, mesin, undercarriage, kaki-kaki, audio kan gitu kan, makanya kita pegang itu semua sih, kita pegang. Om, kalau misalnya gue mau nanya lagi nih Om, dari tahun berapa Om udah main kontes-kontesan gini Om? Kalau kontes ya kita dari 2006 ya, 2007 udah kontes. Cuma kalau bicara main mobil ya dari SMP mungkin 2002 udah main mobil. Berarti dari tahun 2002 udah mulai ngerancang-ngerancang 2002 ya main, kita kan masih main tuh. Ya pastinya masih ya kita modifikasi masih bahasanya nyasar-nyasar ya. Ya belajar kita modifikasi ya, sampai sekarang juga masih belajar. Tetap belajar terus gitu. Sampai sekarang masih belajar gitu. Oke. Jadi ya terus sih gitu kan. Nah, awalnya tuh balap tuh, demennya tuh dulu balap ya kan. 2002 tuh senangnya ya kita balap lah, sentul ya, trek-trekan asaf gitu kan. Maksudnya kita lebih senang balap, tapi lama-kelamaan balap bosen ya dikomporin lari ke kontes kayaknya. Tujuan akhir teman-teman, kontes.
Tapi emang kan ada pergeseran nih Om dari tahun dulu-dulu kita, maksudnya kita yang sering nongkrong di Asaf, racing-racingan gitu ya, terus lari ke kontes, pada akhirnya kayak gue sekarang ngerasain kayaknya gue mau bawa mobil tapi paling enggak orang nengok deh ngeliatnya gitu, ya kan? Patah leher ya. Nah, patah leher. Gimana caranya patah leher? Patah leher. Sedangkan kan Kijang tuh banyak banget nih Om. Tapi gue nggak tahu kenapa ngelihat hasil bangunan lo itu beda Om. Apa sih Om yang bedain Om? Gue nggak tahu nih. Kayaknya ngeliatnya ada perasaannya. Ya perasaan sih biasa-biasa aja sih Om. Ya maksudnya nggak ada yang apa ya gitu. Mungkin yang lebih bagus juga teman-teman banyak lah gitu kan. Gitu. Ya paling kita ngimbangin ya itulah Om gitu. Intinya sih gini. Bangun Kijang atau bangun mobil yang lain ya kita bangun terkonsep lah gitu. Wow, jadi kita harus ya. punya konsep ya kan gitu. Bener, matangin Jadi konsep dulu. betul ya makanya gue sering berapa kali bilang kan ya karena kita punya uang aja nggak cukup ya. Mungkin kita punya uang banyak kita bisa beli barang-barang yang mahal segala macam, kalau nggak pantas di mobilnya ya percuma sih Om gitu. Kalau menurut gue sih gitu ya. Jadi ya bicara Kijang lagi modifikasi ya pantas ya gitu. Kalau sekiranya masih pantas kita beli barangnya juga nggak mahal ya keren-keren aja lah. Paling konsep itulah, balik lagi ke konsep. Nih. Terus juga sempat emang gue lihat beberapa kali video lu tuh memang ada kepaksa banget model desainnya, terus lu rubah jadi manis banget. Kalau gue bilang dari modif-modifan yang udah lama lu perbaikin banget nih secara konseptualnya nih. Makanya kenapa gue main kesini, dan alhamdulillah gue dipertemukan sama FS Garage di Horenyore. Sekali lagi terima kasih teman-teman Horenyore. Udah bisa bawa environment baru. Itu yang kemarin gue janji. Sebenarnya di Surabaya juga banyak Om teman-teman gue di sana. Adalah beberapa kayak misalnya Surabaya 19 dan segala macam, tapi waktunya aja belum ketemu. Betul. Makanya gue lebih nyaman balik lagi ke teman-teman dari Horenyore. Siap. Gitu. Mantap Om. Nah, untuk FS Garage ini Om, biasanya lu kalau misalnya ngejar kita ngomongin kontes banyak nih Om ya. Kontes banyak. Kita ngejar yang king deh Om. Persiapan lu kira-kira berapa lama tuh Om? Kalau ngejar king ya udah pasti lama ya gitu. Udah pasti lama, udah pasti biayanya juga lah lumayan banget Om gitu. Karena kan lawannya juga ya pasti waduh ngeri-ngeri Om. Gitu, keren-keren ya paling kayak gitulah kalau misalkan. Ya lama enggaknya sih tergantung ya kita bangun ya, mungkin bisa ya 1 tahun atau 2 tahun kan gitu ya. Bisa kita pasti akan lama lah kalau bicara ngejar king ya gitu. Betul. Tapi gini Om, gue pernah dengar juga, lu pernah jadi juri juga katanya Om ya? Iya, belajar jadi juri. Belajar jadi juri. Oke, kita juri-jurian Om. Juri-jurian. Kalau misalnya buat teman-teman gue nih spill dikit mungkin Om yang nonton YouTube gue, untuk buat ngejar si The King ini nih, apa aja sih Om yang harus diperhatiin Om? Buat ngejar The King yang kita perhatikan memang harus ada 5 sektor ya. Oke. Jadi 5 sektor itu ya eksterior, interior, engine misalkan engine shop gitu, undercarriage sama audio. Itu harus ada 5 sektor tuh. 5 sektor gitu, tuh di dalam satu mobil itu. Nanti kita adu ya baiknya dari 5 sektor itu gitu. Adu dengan mobil yang lainnya ya dari 5 sektor itu. Gitu. Oke. Siap nih teman-teman, jadi tips lagi dari Om Fahmi kalau lu mau jadi The King, salah satunya itu teman-teman. Kalau nggak ada 5 sektor ya dia nggak bisa untuk naik ke The King. Masuk gitu. Harus ada 5 sektor belum sampai. Siap. Paling begitu. Nah, tadi gue sempat ngobrol sebelum camp aktif nih. Ternyata barang-barang yang mahal itu belum tentu worth it buat dipasang di mobil kontes ya Om ya. Iya Om. Kenapa tuh Om? Kira-kira jawaban dari Om? Ya karena kan ya baik lagi ke konsep kan. Kita kan mau konsepin, dan kita gini, kontes itu kan setiap piala itu ada kategorinya Om gitu. Makanya kita mau ngejar kategori apa gitu ya. Kita sih nggak harus The King ya. Cuman ya kita yang kita kejar tuh kita pengen kategori apa ya harus sesuai dengan modifikasinya gitu. Karena kalau semuanya kita masukin barang yang apa ya pasti berat sih ya untuk kita menang. Kita nggak paham, nggak ngerti ya memang berat lah di situ gitu. Karena kan banyak lagi kan teman-teman juga berapa kali ikut kontes trauma gitu kan. Maksudnya trauma dalam arti nggak dapet juara padahal udah habis banyak gitu ya. Maksudnya habisnya udah banyak tapi kok nggak dapet juara ya. Kadang-kadang ya salah di konsepnya sih gitu. Kalau saya bilang salah di konsepnya, cuman
balik lagi ya banyak yang bilang ya itu kadang-kadang jurinya lah yang apa curang lah, disogok lah, apalah gitu kan. Padahal sih jurinya ini enggak gitu kan. Karena kita ya punya mobil yang ya kita ngerasa mungkin kita udah ngeluarin uang banyak gitu kan. Ya tapi masih belum menang, masih belum dapat trofi gitu ya memang ya balik lagi ke modifikasinya gitu. Makanya kalau mau kita kontes itu ya dipelajarin dulu kategorinya gitu. Dan yang kita ikutin nih di mobil kita ada nggak nih kategorinya gitu. Kalau ada ya kita ikutin, kalau nggak ada ya pasti nggak masalah kalau buat fun aja sih gitu kan. Tapi jangan berharap untuk menang. Gitu. Itu tuh jangan berharap buat menang teman-teman. Oke. Nih banyak banget nih bocoran dari FS Garage buat teman-teman yang mau ikut kontes. Sekali lagi mungkin ditekanin adalah konsepnya dulu mau kemana. Oke. Nah Om, gue makasih banget waktunya kali ini bisa buat ngobrol-ngobrol banyak. Om Fahmi, teman-teman jangan lupa buat follow juga Instagramnya Om Fahmi ada di sini nih, gue taruh di sini, ntar. Nah di FS Garage. Terus kalau misalnya teman-teman mau coba modifikasi yang yakin bisa dapat kategori ya, gue tanda kutip nih, gue rekomendasiin FS Garage buat kalian modifikasi mobil. Lokasinya di mana? Lokasinya di Bintara ya kan, Perumahan Mas Naga, Jalan Gunung Merapi Raya nomor A244 itu workshop kita. Oke, workshopnya nanti gue langsung tempelin di kolom description atau juga ntar gue tempelin di gambarnya. Oke. Siap, terima kasih banyak Om Fahmi waktunya. Mohon maaf ganggu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi teman-teman.